Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab Rabu. Dan sebelumnya mari kita mengawali dengan menaikkan pujian NKB 137. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhan gundah dan gelisah hatimu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhan. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikanlah jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya di tengah-tengah istirahat kami malam ini, kami boleh dapat menerima, dapat menghayati akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita malam ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasal 19, ayat 1 sampai 8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, Nabi Elia sedang tertekan, stres, karena dia dicari dan diancam akan dibunuh oleh Ratu Isabel.
Apa sebenarnya yang telah dilakukan Elia? Sebenarnya Nabi Elia baru saja melakukan sebuah peristiwa spektakuler, mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, membunuh mereka semua. Melalui peristiwa yang dilakukan di hadapan Raja Ahab dan Israel, Elia berharap Israel akan berubah. Mesbah berhala dihancurkan, umat bertobat, dan umat kembali menyembah Allah. Dengan peristiwa di Gunung Karmel ini, Elia berpikir dia akan memiliki nama baik di hadapan Raja Ahab. Dia memiliki pengaruh dan kepercayaan kepada raja. Kenyataannya tidak demikian. Umat Israel tetap percaya Baal, Raja Ahab tetap tunduk pada istrinya yang kejam dan bengis itu. Dan sebaliknya, peristiwa di Gunung Karmel itu, dia sekarang dalam ancaman dan dicari oleh Ratu Isabel. Ibu bapak dan saudara-saudara, Elia mengira dirinya itu harus berhadapan dengan raja. Karena itu dia mencoba meyakinkan raja. Dia berpikir musuh terbesarnya adalah Raja Ahab. Kenyataannya musuh Elia adalah istri raja, Ratu Isabel. Kita juga seringkali salah menghitung, bukan? Kita sudah puluhan tahun jadi guru sekolah minggu, aktif di paduan suara, belasan tahun jadi pelawat yang setia. Kita berpikir itu kita sudah mengumpulkan nama baik, punya pengaruh pada perubahan pengambilan keputusan hidup seseorang atau sebuah lembaga. Kita mengira kesetiaan kita melakukan pelayanan itu berpengaruh pada Tuhan. Ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada keadaan yang berubah sama sekali. Menghadapi kenyataan ini bisa membuat kita semua stres. Elia salah menilai. Hasilnya meleset. Akibat dari salah menilai, hasilnya juga salah. Dan itu membuat dia kecewa sekali. Saudara, kekecewaan karena salah perhitungan membuat seseorang sangat hancur. Bisa membuat seseorang itu down. Tidak makan. Pengennya mati saja. Seperti Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Stres atau tertekan itu sumbernya ada dua. Dari luar diri kita, misalnya dari tindakan orang lain, dari keadaan, dari cuaca yang tidak bersahabat, atau peristiwa yang menimbulkan ancaman. Atau datang dari dalam diri sendiri, seperti pikiran, perasaan, harapan, tuntutan kita sendiri, yang tanpa kita sadari mengendalikan dan menuntut untuk dipenuhi atau dipuaskan. Bisa juga kedua tekanan ini terjadi bersamaan. Cara kita merespons tekanan itu yang menentukan tingkat stresnya kita. Tekanan dari luar sudah besar, banyak, kita meresponsnya dengan salah melulu, makin besar lagi tekanan itu, bukan? Merespon dengan salah itu bisa membuat kita frustrasi, lumpuh, karena habis tenaga kita. Saudara, berkali-kali Elia mengalami campur tangan Tuhan. Dengan cara-cara ajaib yang supranatural. Seperti ada burung gagak yang mengantar makanan kepadanya ketika dia di pinggir sungai Kerit, peristiwa di desa Sarfat,
di mana minyak yang terus-menerus ada dan tidak pernah habis. Ada anak yang mati dan hidup kembali melalui pelayanan Elia. Peristiwa api yang membakar korban Mezbah. Kecepatan lari dari Karmel ke lembah Yisrael. Tanpa sadar, ketika menghadapi tekanan, ancaman, Elia selalu berharap ada mujizat Allah yang terjadi. Terus menerus. Solusi yang dia harapkan itu standarnya mujizat. Tuhan buat mujizat. Menghentikan Isabel atau membinasakannya. Kenyataannya Allah tidak melakukan hal itu. Elia kecewa sekali. Mengapa? Mengapa Elia kecewa? Karena dia mengandalkan dirinya. Karena kecewa, Elia bilang, "Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Lebih baik aku mati saja." Saudara, Elia juga mengatakan, "Hanya aku sendiri yang hidup." Masalah ini sebenarnya bukanlah masalah Elia. Ini bukan soal pengaruh Elia. Persoalan ini bukan persoalan Elia. Tapi ini sesungguhnya adalah persoalan Tuhan, urusan Tuhan. Karena itu harus dijalani dengan pemikiran Tuhan. Elia tidak boleh menyerah di sini. Ya. Saudara-saudara, bukankah kita juga sering seperti Elia? Tanpa sadar kita mengharapkan mujizat itu terjadi terus. Pengalaman kita pernah ditolong mujizat Tuhan. Kita tuntut itu terjadi lagi sekarang. Kan selama ini kita sudah setia Tuhan. Kita selalu minta Tuhan bertindak secara spektakuler, melakukan hal-hal yang besar, dahsyat, seperti mujizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui bacaan ini Tuhan hendak meluruskan pandangan Elia. Sebab problemnya Elia ada pada dirinya sendiri. Itu yang membuat dia stres dan tidak tahan menghadapi ancaman Isabel. Itu sebabnya Tuhan menjumpainya dalam pelarian melewati padang gurun. Di sini Tuhan menjawab dengan bunyi angin sepoi-sepoi basah. Itu dikatakan dalam ayat 12 dan 13 dari pasal 19 ini. Tuhan tidak hanya bekerja dalam hal-hal yang supranatural atau mujizat. Tuhan juga menunjukkan bahwa Dia bekerja dalam kesunyian. Artinya, dengan atau tanpa mujizat, Tuhan terus bekerja. Tuhan terus ada. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu, sebenarnya Tuhan mau mengatakan, bertahanlah Elia, jangan menyerah. Saudara-saudara, di situasi kita sekarang ini, kita bertanya, Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan ada, kok COVID ini tidak berhenti? Kenapa Tuhan tidak membuat mujizat sehingga pandemik ini tidak berlarut-larut? Kalau Tuhan ada, tidak perlu sampai banyak korban berjatuhan, yang sakit apalagi yang meninggal. Tidak perlu begitu banyak orang mengalami kesulitan ekonomi dan dampak-dampak yang lain dari adanya COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, dalam diam Tuhan bekerja. Buktinya, kita semua masih bisa bernapas dengan baik. Kita semua masih bisa beraktivitas, berjalan, berbicara. Anak-anak masih sekolah, walaupun dari rumah.
Dalam banyak perubahan, kita semua masih bisa melakukannya, bukan? Itu semua terjadi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Memang bekerja dalam sunyi tidak kelihatan. Sering tidak disadari dan tidak diketahui. Dan biasanya peristiwa yang kecil ini baru terasa kita mengalami kehilangan ketika anugerah ini tidak ada lagi. Saudara, tidak semua tindakan kebaikan kita harus hal-hal yang besar, bukan? Tidak semua orang melakukan kebaikan dimuat di medsos. Ada banyak orang juga berbuat kebaikan-kebaikan di tengah-tengah pandemik ini, dan mereka melakukannya secara diam-diam. Dan itu baik adanya. Sederhana, silence, namun membantu tetangga, membantu orang-orang yang ada di daerah-daerah, baik melalui masker yang banyak jumlahnya yang dikirim, melalui sembako, melalui uang untuk memberikan handphone bagi anak-anak sekolah di daerah, atau membeli pulsa. Saudara-saudara, tidak semua yang dilakukan itu harus berupa mujizat yang besar-besar. Peristiwa kecil-kecil yang membantu, menolong, itu adalah peristiwa yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan mengandalkan pengaruh diri sendiri, kekuatan sendiri, pengalaman, prestasi, sehebat apapun kita, apapun yang kita punyai dengan pengalaman panjang kita di masa lalu, itu semua kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan, dengan tindakan-tindakan yang sudah Tuhan lakukan. Jangan kita mengandalkan pemikiran, penilaian tentang diri sendiri, sebab kita ini terbatas. Kita ini kecil. Kita memang sendiri. Karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Yang kita perlukan adalah mengandalkan pengaruh Tuhan. Dan Tuhan yang kita andalkan itu punya segala macam cara untuk masuk, baik melalui kesunyian dan bekerja, mendatangkan perubahan, mendatangkan hal-hal yang baik. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka bukan Elia yang harus berhadapan dengan Isabel, tapi Tuhan yang harus berhadapan dengan Isabel. Sebab itu kita harus membiarkan Tuhan yang bertarung melawan Isabel. Biarkan Isabel menjadi musuh Tuhan, bukan Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak perkara dalam kehidupan kita, kita tidak mampu menghadapinya karena kita terbatas. Karena itu biarkanlah Tuhan yang menjalankannya untuk kita, dan kita melakukan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk kehidupan kita bersama. Tetaplah bertahan, setialah kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur sampai sekarang kami semua tetap diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah, di tempat-tempat yang terbatas. Namun kami masih dapat melakukannya. Bapa, kami mau juga berdoa untuk pemerintah kami. Berilah kekuatan bagi pemerintah di dalam mengatur, di dalam mengendalikan, di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk mengatasi pandemi coronavirus ini, untuk juga menjalankan hal-hal menyangkut bagian ekonomi,
politik, sosial, yang mencakup seluruh kesejahteraan kehidupan bersama bangsa ini. Kami mau berdoa untuk para medis, para dokter, perawat. Tuhan, berilah mereka kesehatan yang baik. Berilah mereka sukacita untuk melakukan semua tugas-tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh orang tua yang anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah dan sekarang ini perlu mendampingi anak-anak mereka dalam belajar di rumah. Beri juga hikmat di dalam orang tua mendampingi dan menyediakan fasilitas sehingga anak-anak dapat belajar dengan baik di rumah. Kami mau menyerahkan anggota jemaat kami yang dalam sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Pertolongan Tuhan menjadi andalan mereka. Biarlah melalui obat yang diminum, makanan, semua dapat membantu memulihkan kondisi saudara-saudara kami ini. Ada di antara mereka yang berduka. Penghiburan yang sejati cuma datang dari Tuhan. Karena itu, bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi setiap kami meminta Tuhan yang hadir untuk menopang kami semua. Ya Bapa, terimalah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pemahaman Alkitab untuk malam ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap beraktivitas untuk memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.